Ya teman-teman, kasih merupakan salah satu elemen yang terpenting ya dalam kehidupan manusia. Kasih menjadi salah satu kebutuhan terbesar dari umat manusia. Demi mendapatkan kasih, orang rela melakukan apapun. Untuk mengungkapkan kasih, orang rela membayar harga berapapun. Maka bukan tanpa alasan apabila kisah tentang kasih ya di dalam film-film, di dalam novel gitu ya, drama, misal seorang ayah yang mau berkorban buat anaknya, seorang kekasih yang mau berjuang bagi kekasihnya, itu menjadi tema-tema favorit ya bagi kebanyakan orang. Teman-teman, kasih yang demikian itu adalah kasih yang umum. Jadi itu adalah kasih yang umum. Semua orang ya, Kristen bukan Kristen, mengalami dan melakukan kasih yang seperti itu. Allah memberikan kapasitas kepada semua orang ya untuk menghargai, untuk mendambakan, untuk mempraktekkan kasih. Kesadaran sebagai sesama manusia seringkali itu menjadi cukup sebagai alasan buat kita itu mengasihi satu sama lain. Relasi menjadi landasan yang kuat untuk kita itu saling mengasihi. Namun apa sebetulnya arti kasih yang sebenarnya? Bagaimana akhirnya orang Kristen dapat menemukan kasih yang benar dan kemudian menghidupi kasih itu dengan lebih baik? Nah, karena ini persekutuan Kristen ya, kita mau baca Alkitab kita, boleh kita buka HP-nya. Saya ajak kita untuk buka 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Saya ajak kita untuk sama-sama baca ya. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Sudah menemukan semua? Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Teman-teman, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menemukan ya, awal mula kasih itu dari mana. Dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Dia bukan hanya sekedar sumber kasih, tetapi kasih itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Allah. Sama seperti panas yang gak bisa dipisahkan dari matahari, begitu juga dengan kasih Allah. Dan karena kasih itu berasal dari Allah, maka kasih itu sudah ada sejak kekekalan ya, karena kita percaya Allah kita sudah ada dalam kekekalan. Menariknya, Yohanes bukan berhenti pada hakikat Allah ya di dalam kekekalan. Ia melanjutkan ya kasih Allah yang terbukti di dalam sejarah. Untuk membuktikan kasih-Nya, Allah rela membayar harga yang begitu mahal. Tadi dikatakan Allah itu mengutus ya, memberikan anaknya sendiri. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu satu-satunya yang unik dan yang paling Dia kasihi. Dan itu diberikan kepada kita sebagai bukti kasih yang terbesar yang Allah berikan bagi umat manusia.
Kasihnya bukan sekedar konsep yang abstrak, bukan cuma hanya ngomong doang ya, kayak anak muda zaman sekarang. Tapi kasihnya itu dibuktikan dengan tindakan konkret. Kasih Allah bukan hanya diketahui dari namanya, dari sifatnya, tetapi juga kerelaannya di dalam mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk orang berdosa. Dan kita mengetahui kasih itu dimulai dari Allah. Jadi yang berinisiatif ya untuk mengasihi itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Dikatakan bukan kita yang mencari Allah. Di sepanjang Alkitab kita, di sana diterangkan bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu seharusnya menjadi pedoman ya, bagaimana akhirnya kita bisa memperlakukan orang lain. Jika kita meyakini dan merasakan bahwa kasih Allah begitu berlimpah dalam kehidupan kita, kita seharusnya membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kenapa? Karena kasih Allah itu begitu besar. Wadah kita itu terlalu kecil. Maka kasih Allah itu seharusnya melimpah ruah dan kita bagikan kepada orang lain. Dan berbagi kasih itu bukanlah sebuah pilihan ya teman-teman. Di ayatnya yang ke-11b, Yohanes menuliskan kata harus. Harus di sini memiliki kata dasar berhutang. Jadi sama seperti membayar hutang itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Maka kita mengasihi itu sebuah keharusan, kewajiban. Karena kita itu sudah dikasihi oleh Allah. Jadi menggambarkan seperti hutang piutang yang kita berhutang kasih kepada Allah. Dan kita diminta untuk membayarnya dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Perhatikan kembali ayat 12. Dikatakan di sana, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita mengerti kebenaran ini ya teman-teman, kalau di dalam PL ada sesuatu yang akhirnya menghalangi kita untuk tidak bisa melihat Allah. Kemuliaan dan kekudusan ilahi menghalangi kita sebab kita berdosa. Kita tidak bisa lihat Allah karena keberdosaan kita. Namun Yohanes menuliskan Allah yang tidak kelihatan itu terlihat pada saat kita itu mengasihi sesama kita. Pada saat kita mengasihi Allah, pada saat kita hidup buat Allah, pada saat kita berbagi hidup mengasihi orang lain, maka Allah terlihat. Melalui kasih kepada orang lain kita telah menunjukkan bahwa Allah itu diam di dalam diri kita. Allah tidak hanya diam di dalam kekekalan dengan segala kemuliaannya, dengan segala kebesarannya, namun di dalam anugerahnya Ia berkenan diam di dalam kita dan mewarnai kehidupan kita itu dengan kasih-Nya. Orang lain bisa lihat kasih Kristus di dalam diri kita. Dan terakhir, menariknya bukan hanya kasih itu merupakan bukti bahwa Allah berdiam di dalam diri kita, namun kasih itu juga membuat kasih Allah menjadi sempurna. Dalam bagian ini bukan berarti kalau kita nggak mengasihi maka kasih Allah kurang sempurna, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah berarti sudah mencapai tujuannya, tepat sasaran. Tujuan akhir dari kasih Allah bukan berhenti pada diri kita, melainkan untuk kita salurkan kepada orang lain. Kita bukan hanya sekedar objek kasih teman-teman, tetapi kita juga saluran kasih. Kasih Allah yang berlimpah ruah di dalam hidup kita menyalurkannya dengan kita mengasihi sesama. Teman-teman, kasih Allah kepada kita bukan sekedar sebuah contoh. Oh, ini kasih yang benar nih begini. Bukan hanya sekedar contoh. Kasih Allah melalui kedatangan Kristus Yesus itu bukan semata-mata untuk memberitahu kita sebuah kisah moral yang indah. Bukan. Pemberian kasih itu sekaligus mencakup pemberian alasan, kemampuan,
dan kewajiban kita untuk mengasihi orang lain. Kalau kita tanya, apa alasanku mengasihi orang lain? Kita menemukan itu di dalam Tuhan. Bagaimana aku bisa mengasihi orang lain? Karena belum tentu orang yang aku kasihi itu berespon baik kepadaku. Di dalam kasih Kristus kita diberi kemampuan untuk mengasihi orang yang bahkan sulit untuk kita kasihi. Di dalam kasih Tuhan kita menemukan ada sebuah kewajiban, karena kita berhutang kasih kepada Kristus yang sudah mati buat kita. Semua alasan di atas mengajarkan sebuah kasih yang tanpa syarat, teman-teman. Kita seringkali gagal mengasihi orang lain karena kasih kita masih bersifat kasih aku mengasihi jika orang itu sudah minta maaf sama aku. Aku mengasihi dia kalau dia kasih sesuatu sama aku. Aku kasihi dia jika dia begini, begitu. Kadang-kala kita mengasihi dengan kasih jika. Diskusi tadi ya, dan perenungan kita malam ini mengarahkan kepada sebuah alasan kenapa kita dikasihi oleh Allah dan diminta untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Walaupun orang lain tidak memberi alasan yang cukup kuat untuk kita mengasihi mereka, tapi kita mau tetap mengasihi sebab ada kasih Allah yang berlimpah ruah itu yang mengalir dalam diri kita. Maka kalau selama ini kita mengasihi masih aku mengasihi kamu jika begini, 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 mari kita ubah. Aku tetap mengasihi kamu walaupun kamu sudah berkhianat, walaupun kamu sudah melukai hatiku, walaupun kamu sudah menusukku dari belakang, walaupun kamu sudah buat aku rugi, aku mau tetap mengasihimu dengan kasih Kristus. Mari teman-teman sejenak kita berdiam diri. Tadi kita sudah dikasih waktu untuk berdiskusi bersama. Saat ini marilah kita berdiam diri sejenak. Teman-teman pengurus nanti akan membagikan sebuah kartu. Di sana berisi tentang refleksi ya, dan doa yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa refleksikan di dalam doa teman-teman kepada Tuhan. Renungkan dalam doa kita. Kalau selama ini kita salah mengasihi, kalau selama ini kita tidak mengasihi, kalau selama ini kita mencari kasih, mengisi diri kita dengan kasih yang keliru, yang salah, maka saat ini kita datang lagi kepada Tuhan. Datang untuk apa? Datang untuk minta Dia mengisi jiwa kita dengan kasih-Nya, mengisi kekosongan tangki kasih kita dengan kasih-Nya yang bukan hanya memberikan sukacita, tapi sanggup memulihkan, sanggup memberikan hidup. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan bersama. Kartunya sudah mulai dibagikan, teman-teman boleh baca, teman-teman boleh refleksikan, teman-teman boleh bawa itu di dalam doa teman-teman. Biar kita boleh menjadi penyalur kasih bagi orang lain, sehingga orang lain boleh melihat Allah di dalam hidup kita.
Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami. Tuhan, kami bukan orang yang baik, yang layak untuk dikasihi oleh-Mu. Tapi kasih itu menghampiri kami, memulihkan kami, memberikan kami harapan yang baru, hidup yang baru, sukacita yang baru. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami sekali lagi diingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Dan malam hari ini kami mau membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk kami membalas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Walaupun rasanya tidak cukup, tapi kami mau berusaha untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kami mengasihi-Mu dengan hati kami yang sungguh, dengan pikiran kami, dengan akal budi kami dan kekuatan kami. Dan bantu kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang sulit untuk kami kasihi. Penuhi kami dengan kasih-Mu, mampukan kami untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Bantu kami ya Tuhan, sebab seringkali kami melihat apa yang kelihatan, dan kadang yang kelihatan itu melukai hati kami, merugikan kami. Maka seringkali kami mengasihi dengan hitung-hitungan. Maka ingatkan kami bahwa Engkau telah mengasihi kami, dan dengan kasih yang kami terima itu kami mengasihi sesama kami. Pulihkan kami, bantu kami untuk melepaskan pengampunan, bantu kami untuk melepaskan kasih Kristus itu, sehingga Kristus dimuliakan melalui dan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur.